Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Hardian Zulfikar dari kelas S1 Manajemen A. Di video kali ini saya akan coba membahas materi berkaitan tentang Training and Development Employee. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Training and Development Employee, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari Training dan Development itu sendiri. Jadi training itu adalah sebuah pelatihan yang merujuk kepada cara untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian khusus melalui sebuah pembelajaran mengenai kejuruan atau keahlian-keahlian praktis dan pengetahuan yang berhubungan dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang akan berguna ketika kita bekerja. Sedangkan development itu sendiri adalah sebuah pengembangan karyawan yang dimaksudkan untuk menyiapkan karyawan-karyawannya untuk memegang sebuah tanggung jawab pekerjaan di masa yang akan datang. Biasanya pengembangan atau development itu sendiri bisa dilakukan secara formal dan informal. Pengembangan yang dilakukan secara formal biasanya pengembangan yang diberikan oleh perusahaan di mana karyawan itu bekerja. Sedangkan pengembangan secara informal itu sendiri biasanya pengembangan yang dilakukan oleh setiap individu melalui inisiatif dirinya masing-masing, apakah dia ingin berkembang atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari Training and Development Employee. Jadi Training and Development Employee ini punya 3 tujuan utama. Yang pertama itu adalah memberikan ilmu pengetahuan atau knowledge ke karyawan-karyawannya. Jadi dengan memberikan ilmu pengetahuan cukup ke karyawan-karyawannya, diharapkan karyawan tersebut dapat melakukan tugas yang diberikan oleh perusahaan dengan baik dan benar. Jadi dengan memberikan ilmu pengetahuan yang cukup ini, diharapkan karyawan itu dapat meningkat kinerja pekerjaannya. Lalu yang kedua ada mengembangkan kemampuan atau skill. Jadi di sini perusahaan ini mengembangkan kemampuan seperti soft skill dan skill dari setiap karyawannya. Yang diharapkan pengembangan tersebut dapat meningkatkan kemampuan-kemampuan dari karyawan-karyawannya agar bekerja dengan lebih baik lagi. Lalu yang ketiga ini adalah penentuan sikap atau attitude. Jadi di sini karyawan ini diberikan atau menyadarkan karyawan-karyawannya akan pekerjaannya agar karyawan tersebut dapat lebih loyal dan berkomitmen dengan pekerjaannya di perusahaan tersebut. Jadi intinya tujuan dari Training and Development ini adalah untuk mendukung kelancaran operasional dan produktivitas dari perusahaan-perusahaan yang melakukan Training and Development ini. Selanjutnya ada manfaat dari pelatihan Training and Development Employee. Yang pertama manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang pertama bagi perusahaan ini adalah yang pertama memiliki tenaga kerja yang ahli dan terampil. Yang kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang ketiga meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat tentunya mengurangi biaya karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya sudah berkurang. Yang kelima ini ada meningkatkan mutu hasil kerja. Yang keenam meningkatkan sales dan profit. Lalu yang kedua ada manfaat yang diperoleh oleh karyawan yang melakukan training and development itu sendiri. Nah, jadi manfaat yang pertama bagi karyawannya itu adalah tentunya menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang kerjanya. Yang kedua meningkatkan rasa percaya diri. Lalu yang ketiga meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat mengurangi waktu yang digunakan untuk belajar, karena dengan training and development ini pembelajarannya lebih efektif dan efisien. Lalu yang terakhir yang kelima memahami pekerjaan dan budaya kerja di perusahaan yang melakukan training and development itu tersebut. Lalu ini ada jenis-jenis training yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama jenisnya itu adalah job atau technical training. Jadi training ini lebih berfokus kepada pekerjaan tugas atau teknik yang dibutuhkan ketika melakukan pekerjaan di suatu bidangnya. Lalu yang kedua ada interpersonal dan problem solving training. Jadi pelatihan ini berpusat kepada bagaimana caranya karyawan memecahkan suatu problem atau permasalahan yang ada di perusahaan tersebut.
Lalu yang ketiga ada developmental and innovative training. Jenis pelatihan ini akan melatih pengembangan dan inovasi dalam diri karyawan untuk membantu operasional perusahaan. Lalu yang keempat ada required and regular training. Jadi jenis pelatihan ini lebih dikenal dengan pelatihan rutin atau pelatihan karyawan yang dilakukan secara perusahaan secara berkala dan bertahap pada kurun waktu yang ditentukan. Selanjutnya saya akan membahas dampak yang akan terjadi apabila perusahaan tidak melakukan training and development di perusahaannya. Dampak yang pertama pasti karyawan di sebuah perusahaan pasti akan sering melakukan sebuah kesalahan yang dapat merugikan perusahaan tersebut. Hal ini terjadi karena para karyawan belum terlebih dahulu di training oleh perusahaannya, sehingga mereka belum terlalu ahli dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, hasil kerja karyawan tidak memenuhi standar kerja perusahaan. Hal ini tentu saja terjadi karena para karyawan belum tahu bagaimana caranya melakukan pekerjaan tersebut dengan cara yang benar dan dengan cara baik dan benar. Yang ketiga, timbulnya rasa ketidakpuasan oleh para karyawan ke perusahaan. Hal ini timbul karena karyawan merasa bahwa perusahaan tersebut tidak melihat pengembangan karir dari karyawan-karyawannya. Lalu ada kurangnya pengetahuan dalam menggunakan teknologi di perusahaan. Jadi para karyawannya ini belum mengetahui bagaimana caranya menggunakan sebuah teknologi atau peralatan-peralatan yang ada di perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir, loyalitas terhadap perusahaan cenderung rendah. Sekian video mengenai training and development employee dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.